Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Rabbi auzi'na an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Teman-teman rahmati Allah, salah satu ciri orang yang masih beriman dalam hatinya adalah dirinya sangat terbuka dan sangat semangat untuk mendengarkan nasihat. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ya kan apabila mendengar nama-nama Allah bergetar hatinya. Maka salah satu ciri orang beriman apabila dia tadi orang-orang yang suka mendengarkan nasihat, suka minta nasihat. Maka kita lihat guru-guru itu, orang-orang soleh itu tak henti-hentinya berjuang untuk mencari nasihat para ulama. Oke. Nah, dan sebaik-baiknya nasihat itu adalah nasihat yang bersumber pada Al-Quran. Maka malam hari ini salah satu indikator keimanan kawan-kawan adalah keinginan teman-teman untuk mendengarkan ayat-ayat Quran ini. Kalau majelis ini merasa antum penting bagian mengukur keimanan, maka mari kita fokus sejenak. Oke, jadi apa syarat dikabulkannya doa? Kabulkan perintah. Nah, maka di manakah perintah? Apakah di pasar? Apakah di mall? Apakah di perjalanan? Enggak kawan-kawan, di majelis itulah perintah. Nyambung? Nah maka ayat yang mungkin yang akan saya sampaikan malam hari ini bisa jadi ayat inilah yang jadi wasilah Allah kabulkan hajat antum. Itu kenapa kata-kata iman, amanu berulang 189 kali di Al-Quran. Berapa kali? 189 kali dengan kata akar yang sama, amanu. Kalau beriman yu'minu yang serupa itu sampai 500 kali berulang. Tetapi kalau kalimat fakaro, fikir, berfikir itu cuma 18 kali. Berarti kurang lebih 1:10 perbedaannya. Itu kenapa kalau orang kebanyakan mikir tak terjadi lompatan dalam kehidupannya. Tapi kalau orang berjalan dengan dimensi iman, lompatannya luar biasa. Apa ciri-ciri orang pakai iman? Maka dia akan serius mengerjakan hal-hal yang sudah diperintahkan Tuhannya. Tak ada cerita lain, kawan-kawan. Semangat ngaji, semangat bangun malam, semangat berbagi, semangat konsultasi, semangat berguru, semangat berbuat. Karena udah jelas ayatnya. Jadi pengertian iman beriman dan berbuat kebaikan. Allah tak bilang innallazina amanu wa amilus solihati terus wa faqaro untuk dan berpikir. Nggak ada. Pokoknya kau percaya sama aku, kau buat kebaikan ya terus setiap saat. Gitu rumus cara berpikirnya. Oke. Jadi kalau kawan-kawan sudah pingin masuk ke dunia kuantum dalam kehidupan, lompatan, maka tak ada lain dimensi iman yang dibesarkan. Dan tak ada bumbu-bumbu yang canggih. Karena kita sering berjumpa setiap hari, kita merasa ini biasa. Tapi buat orang-orang yang sedang berjuang, sedang mengarah kepada tujuan yang sama, dia ngelihat, oh ini SOP-nya. Nah, maka buat yang pingin, tadi kalau mau doa dikabulkan, syaratnya temukan apa? Perintah. Maka perintah yang paling banyak di Quran beriman. Kalau beriman tuh artinya percaya. Maka diturunkan lagi manut ikut ya. Gitu Pak. Jangan dianalisa lagi. Apa yang membuat kita lambat? Menganalisa. Apa yang kita lambat? Menganalisa. Selama antum menganalisa sebenarnya antum sedang melambat percepatan malaikat yang sedang berlari. Zut malaikat. Zut. Begitu malaikat mau nyambut tangan antum. Nanti lo bentar lo. Dia udah lari lagi. Orang lain dapat rezeki. Itu cara berpikirnya. Jadi jangan dianalisa. Begitu dapat perintah, langsung laksanakan. Nah, saya tidak tahu dari ucapan mana saya kalimat saya ini mana buat perintah buat antum. Tapi kalau antum dari
awal sudah pasang kacamata perintah. Mana perintahnya ya? Mana perintah? Oh, perintahnya bangun malam. Oke, segas bangun malam. Nah, maka sekali lagi saya urutkan ya. Semua punya doa enggak? Maka manusia yang paling saya takutkan bukan dia bermaksiat. Ada yang paling lagi maksiat. Malas. Itu akar maksiat. Karena orang kalau sudah malas, maka dia tidak punya pilihan hidup selain pilihan haram. Dia tidak punya kreativitas. Dia tidak punya resource. Dia tidak punya harta. Maka yang dia cari uang yang instan. Yang dia cari makanan yang haram. Coba kalau dia punya resource, dia punya pilihan. Tak apa-apa mahal. Tetapi halal. Nah, apa sumbernya? Akhirnya tadi itu malas. Itu yang lebih saya takutkan lagi. Kalau orang sudah malas, tak punya impian, maka akhirnya dia ditenggelamkan dengan tanggung jawab. Begitu tanggung jawabnya sudah lebih besar, maka dia tak punya pilihan lain. Selain korupsi, selain mencuri, selain cari cara yang instan, cara yang mudah untuk mendapatkan, memuaskan kebutuhan hidupnya. Itu kenapa Rasulullah sampai minta perlindungan. Ada apa dengan malas ini? Bukankah perlindungan itu sifatnya bentuknya iblis? Saking parahnya berarti rasa malas ini, berarti lebih dahsyat lagi, setara bahkan dengan iblis. Itu kan, kalau orang bermaksiat, dia rajin, masih bisa kita arahkan, dia punya motivasi. Dia tak punya doa, habis sholat langsung cengang-cengong, langsung selesai, tak pernah syahdu berdoa, tak pernah minta sama Allah. Maka habislah sudah. Clear? Soal? Nah, maka apa syarat doa dikabulkan? Temukan perintah. Yang kedua, kalau itu syarat, kalau mau cepat jangan dikte, gitu dia. Yang salah kita dikte Allah. Nah, jadi gini tadi, oke, urutkan ya. Mau dikabulkan doa, syaratnya apa? Mau perintah. Kalau mau cepat dikabulkan, jangan mendikte Allah. Terimalah takdirnya. Terima apa? Takdirnya. Nah, maka hari-hari itu kita bicara dimensi iman. Saya tidak tahu ayat mana yang ternyata perintahnya antum. Dan bukan saya juga yang merancang ayat-ayat itu karena tak punya kepentingan. Tak ada hubungannya. Nah, maka tangkaplah, siap-siaplah untuk menerima ayat itu. Karena inilah dimensi iman. Rebutanlah untuk cari tahu perintahnya. Dan rugilah orang yang tak ketemu perintah dalam kehidupannya, kawan-kawan. Maka dia akan flat saja kehidupannya. Kenapa? Karena untuk melihat kehidupan yang indah ini tak kuat dengan akal, tenaga kita, kecerdasan kita. Tak kuat. Kita butuh banyak pertolongan Allah untuk bisa menikmati, menjelajahi buminya Allah yang begitu luas ini. Nampak? Maka ada satu ayat Quran yang ingin saya tunjukkan kawan-kawan. Ini yang saya takutkan, ini yang saya khawatirkan. Semoga ayat ini menjadi satu hadiah yang menarik. Kak Siti mana? Oh, masuk ke mim sini. Live ke mim tuh. Oke. Maka kawan-kawan, satu ayat yang saya ingin tunjukkan, hadiahkan kepada antum. Rasa-rasanya penting ayat ini. Sepakat? Berarti penting enggak iman kawan-kawan? Penting tidak menemukan perintah. Tapi penting bagi mereka yang punya impian. Buat mereka punya cita-cita. Kalau tak punya cita-cita maka tidak anggap penting bagi mereka. Betul? Nah, kawan-kawan lihat di surah At-Taubah ayat 75. Kan gini, kita ini sudah masuk pada fase kehidupan hari ini. Yang sebenarnya kalau antum perbandingkan dengan orang-orang di luar. Begitu banyak sekali kenikmatan. Begitu banyak sekali kecukupan. Begitu banyak hadiah dan pertolongan Allah. Tapi karena kita sedang di gudang pertolongan, sebagaimana semut tak sadar kalau dia sedang ditumpukan gula gitu loh. Karena hari-hari makan manis. Sebagaimana ikan tak pernah kenal kata air, karena dia sehari-hari dalam air. Sebagaimana kita tidak merasa pentingnya udara sebagaimana orang yang sedang butuh tabung oksigen, kawan-kawan. Betul enggak? Penting enggak? Kenapa? Karena kita sudah merasakan. Kita sudah merasakan bahwasanya untuk bernapas itu mudah. Kita ini kalau dilihat sudah banyak sekali pertolongan Allah titipkan. Nah, ini rasa-rasanya reminder yang ingin saya sampaikan. Allah sebutkan di surah At-Taubah ayat 75, "Wa minhum man ahadallahu la in atana min fadlihi
lanasadaqanna wa lanakunanna minas solihin. Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Ya Allah, dia ini tahu nih, pintar banget ini. Sesungguhnya jika engkau memberikan karunia, kau kasih jodoh, pasti hidup aku akan bahagia. Kalau kau kasih aku harta, pasti aku nanti enak sekali bisa bersedekah. Kalau kau nanti aku kasih kendaraan, kau kasih rumah, bahagia sekali aku. Begitulah doa-doanya mereka. Maka dia bilang, niscaya kami akan bersedekah. Ingat ya, sedekah di sini disebutkan. Bersedekah itu berarti berbuat kebaikan. Memberikan energi lebih, bukan berinfak. Kalau berinfak langsung definisinya harta. Makanya Allah tidak sebutkan kalau dia dikasih harta, dia berinfak. Maka disebutnya karunia. Apa karunia itu? Sesuatu yang membuat hidupnya lebih baik. Dan dia janji, kalau kau kasih kebaikan kepadaku ya Allah, aku akan bersedekah. Akan aku gunakan kebaikan itu. Niscaya kami ya Allah termasuk orang-orang yang soleh. Datang ke pondok ini dalam keadaan tak tahu apa-apa. Atas izin Allah, dari tak tahu apa-apa belajar sedikit demi sedikit. Ngerti ngiklan, ngerti CS, ngerti desain, ngerti bikin video. Begitu dia. Datang ke sini tidak paham apa-apa, akhirnya ngerti Quran. Nah di sini sebenarnya satu rumusan, kemarin saya sampaikan ke teman-teman di rumah hijrah. Orang yang cerdas itu kalau berdoa dititipkan kepentingan Allah. Ya Allah, ini buat para jomblo. Doanya ya Allah, kasih hamba jodoh agar hamba menjauhi zina ya Allah. Itulah doa saya waktu sebelum nikah sama Kak Mir. Karena menjauhi zina kepentingan Allah enggak kira-kira? Kepentingan Allah, harus kayak gitu. Gitu terbalik ya Allah, kasih aku jodoh ya Allah. Minimal kayak Eliando lah ya Allah. Eliando. Aldo udah laku. Ya Allah, kasih aku jodoh ya Allah. Ya kan? Minimal kayak Selin Evangelista. Salah namanya tuh. Milih kan, berarti kita dikte kan? Maka agak lambat prosesnya. Tapi kalau proses ya Allah, kasih hamba jodoh. Karena hamba tak mau berzina ya Allah. Oke. Satu, dia minta sesuai dengan perintah aku, kata Allah untuk menikahkan. Yang kedua, perintah aku juga ACC. Pandai ya Allah temukan dia. Macam-macam cara Allah mempertemukannya. Terus kalau minta harta, ya Allah, minta harta ya Allah. Nah, kalau kita supaya bisa beli rumah, berangkat haji, bisa beli mobil, ganti minta harta agar aku bisa bersedekah ya Allah. Gitu rumusnya kawan-kawan. Ya Allah, mudahkanlah seminarku, kata Ustaz Ihsan. Biar aku bisa ngajak orang ya Allah untuk kenal sama engkau. Gitu cara berfikirnya kawan-kawan. Maka kuncilah doa dengan perintah Allah lagi. Kuncilah doa dengan perintah Allah. Boleh nyambung? Syarat dikabulkannya doa ketemukan apa? Agar cepat dikabulkan jangan ngapa? Kuncilah doa dengan apa? Perintah Allah. Dah. Lalu Allah kabulkan. Allah memberikan kepada mereka sebagian karunia-Nya kata Allah. Nah, disinilah episode langit berubah. Disinilah episode algoritma Allah berubah, yaitu ketika dikasih karunia-Nya, mereka menjadi kikir. Dia jadi kikir, "Daklah ini kan punya aku. Aku kan kaya, ini kan jodoh aku." Lupa dia. Ini kan rumahku. Dia lupa menggunakan karunia itu lagi. Ini kan ilmu aku, suka-suka aku lah mau buka lagi bisnis di luar. Suka-suka aku lah mau bertarung lagi. Lupa dia kawan-kawan. Dia jadi kikir dan berpaling dan selalu menantang kebenaran kata Allah. Mengerikan. Oke, peristiwanya seperti itu. Lalu, nah ini yang jauh lebih mengerikan. Di ayat 77-nya, maka kata Allah, Allah menanamkan, yang nanamnya Allah. Tapi yang menanamkan Allah, kemunafikan dalam hatinya. Ini yang mengerikan. Apa ciri-cirinya? Dia udah nganggap biasa aja ayat-ayat Quran, keimanan, diajak setoran ngafal, enggak ngafal, diajak bangun malam biasa, diajak halaqah enggak penting. Begitu kawan-kawan. Kenapa? Karena sudah terinstal kemunafikan dalam hatinya. Dan kalau Allah yang menanamkannya, siapa yang bisa mencabutnya?
Allah juga. Dan yang mengerikan, sampai kapan ditanamkan Allah kemunafikan itu, wahai saudara-saudaraku? Sampai mereka menjumpai Allah. Kapan? Yaumul hisab nanti. Berarti sampai kiamat, dia tak akan bisa merasakan kelezatan iman. Mengerikan. Maka hati-hati yang sudah dapat karunia. Apa karunia yang paling terdekat? Antum dari nganggur dapat pekerjaan. Saya tidak salahkan kalau antum mau pindah, mau keluar. Jangan pernah tinggalkan dakwah. Jangan pernah tinggalkan Allah. Karena Allah yang janji, aku tanamkan kemunafikan. Dan orang-orang munafik itu, wa idza qila lahum la tufsidu fil ar, qalu innama nahnu muslihun. Jangan kita bikin kerusakan ya. Enggak, dia tak sadar. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yasurun. Mereka lah yang bikin kerusakan, tapi mereka tak sadar mereka bikin rusak. Itu yang mengerikan. Kalau kafir, jelas positioningnya kafir. Tapi kalau munafik ini, dia ada dalam lingkaran. Dia kumpul bersama kita. Dia ikut halako bahkan. Tapi hatinya tidak bersama. Na'udzubillah min zalik. Nah, jadi maka kalau kita sudah dikasih, bagi ini. Saya ingin tanya, semuanya dapat karunia enggak sih di sini? Dapat enggak karunia? Maka gunakanlah karunia itu untuk balas ke Allah lagi. Bukan untuk dinikmati seorang. Apa cirinya? Terjadi pertumbuhan, terjadi perubahan, ada kebaikan, ada dampak keberadaan antum. Bukan kata saya, itu ayatnya. Surah berapa nih? At-Taubah ayat 75. Kira-kira kalau yang ngomong Allah, insya Allah atau pasti terwujud? Apa hikmah di sini? Kalau sudah berjabat karunia harus ngapain? Berbuat sesuatu. Nah, ya teknisnya sederhana dulu, jomblo, dapat suami, dapat istri, makin basah karyanya. Saya ngerasa dulu belum menikah, tak punya karya. Makin nikah, inilah yang menjaga cinta kasih kami terus ada berdua. Semoga abadi sampai sepanjang masa masuk jannahnya Allah. Nyambung kan? Kan tadi dikasih jodoh. Maka saya ngelihat begitu dikasih jodoh, dikasih harta, dikasih sehat. Tak digunakan lagi, tak ada pandai cari muka di hadapan Allah. Siap-siap, pasti ditarik lagi. Bentuknya beda-beda cara Allah narik. Gitu kawan-kawan. Nah bagi yang terutama nih adik-adik yang baru nikah. Ya kan? Jaga. Maka rumah tangga pun goalsnya dakwah. Tak ada cerita lain. Nantilah. Ya. Jadi mari kita yang kawan-kawan ini berakad sama Allah. Berakad sama siapa? Allah. Bukan sama saya. Tapi sama Allah. Begitu kawan-kawan rasa-rasanya. Maka penting untuk punya hidup dalam kepahaman Al-Quran. Hati-hati antum yang melewati hari tanpa berpikir ada enggak ayat Quran di keputusan hidup ini. Bayangkan baru tahu satu ayat ini sudah mengerikan kita. Oh, tak bisa main-main nih. Oke, dapat sesuatu hari ini? Saya ulangi ya. Hidup kalau pengen kuantum harus apa yang diperbanyak? Iman. Maka ciri-ciri orang yang beriman tak banyak mikir. Ada berapa kata-kata iman di Quran? Sementara kata-kata berpikir ada berapa? Berarti yang dibesarkan dimensi ikutnya, taatnya atau dimensi analisanya? Taat. Oke, ikuti aja dulu. Lalu kawan-kawan, maka berarti kalau kita sepakat iman, kita sepakat juga cara meningkatkan kualitas hidup dengan cara kuantum adalah lewat pintu doa. Syarat doa dikabulkan apa? Temukan perintah Al-Baqarah 186. Lalu bagaimana supaya cepat? Jangan dikte, karena Allah yang paling tahu. Surah At-Talaq ayat 3 dan Al-Baqarah 216 kayak gitu. Lalu yang terakhir tadi apa? Kunci doa dengan perintah Allah. Nah, maka anugerahnya harus dikonversi menjadi kebaikan. Kalau tidak, kalau udah dapat karunia, kita lupa kepada pemberi karunia. Apa yang dijanjikan, apa yang dikasihkan? Penyakitmu. Sampai kapan penyakit itu? Sampai jumpa sama Allah. Itulah kenapa orang munafik itu nerakanya paling bawah. Kalau orang kafir, kan neraka itu 3 lapis. Neraka lapisan atas orang iman yang berdosa. Dan dia masih punya potensi dipindahkan. Itulah kenapa kita buat banyak sekali cetak hufaz. Biar nanti bantu pindahkan kita. Makanya antum jadilah admin ICH. Oke, gitu ya kan. Nah lalu ke neraka level 2, neraka orang kafir.
Nah yang paling parah ini neraka orang munafik paling bawah. Kenapa dia paling bawah? Dia sudah dapat kebaikan. Tapi tidak ingat dengan pemberi kebaikan. Makanya tak bisa pindah. Na'udzubillah min zalik. Ini nyata loh kawan-kawan. Ini bukan sesuatu dongeng. Bukan juga sebuah cerita nakut-nakutkan. Ini peristiwa yang akan terjadi nanti. Jangan sampai kita jadi orang menyesal gitu loh kawan-kawan. Jangan sampai jadi apa? Maka siapakah pemenang sesungguhnya? Mereka adalah orang yang lebih banyak memberi untuk agama Allah ketimbang, kalau secara hitung-hitungan ya, kalau hitungan detail kita tidak mungkin balas. Tapi misalkan dia dikasih 10 juta secara nominal, tapi energi dia untuk agama Allah 100 juta. Nah artinya itulah namanya ikhlas gitu loh kawan-kawan cara berpikirnya. Namanya ikhlas. Nah itulah kuncian kawan-kawan. Bagaimana nanti satu saat ngasih energi lebih kepada alam semesta ini. Clear? Nah, gitu rasanya kawan-kawan semua yang rahmati Allah. Semoga dapat dipahami. Semoga hari ini bisa menjadi ayat-ayat Quran yang menjadi doa antum dikabulkan Allah. Antum sudah menyaksikan banyak peristiwa yang sudah dikabulkan Allah. Dan tuh kabar baiknya Tuhan kita sama. Tuhan kita sama. Allah bisa ngasih Bang Bojo hadiah umroh, ngasih Bang Hendra hadiah haji, berarti Allah juga bisa ngasih hadiah antum juga berangkat ke tanah suci. Ya kan? Allah bisa ngasih Bang Galuh jodoh, ngasih Bang Rido jodoh, ngasih Kak Tuti jodoh, ngasih Kak Anggun jodoh. Aneh-aneh nih yang jodoh yang baru-baru nikah nih. Ya kan? Tuh Rido, netes di sini, berhijrah dia dari tempat riba. Jodohnya nyangkut di Jakarta, sinyalnya kuat kan? Nah, pakai antena AM, langsung. Nah, Anggun, netes di sini, ngurus di pasar bahagia tiap subuh. Sering kena marah, apa yang sudah dipesankan lain dibelanjakan. Kan? Tada dia baper, ya bi, salah bi, siap bi, nanas ya terus dibelikannya. Kan? Nah, maka salah satu bentuk kasih sayang Allah adalah terus menempatkan kita dalam rumah besar ini kawan-kawan. Nah, maka saling mendoakan. Kalau doanya, ya Allah semoga saya selalu ada di sini, upgrade doanya. Ya Allah semoga saya dan orang-orang sekeliling saya, teman-teman saya selalu berada di lingkungan kebaikan ini ya Allah. Ya Allah semoga kiri kanan saya, Engkau kasih jodoh yang terbaik ya Allah. Semoga orang kiri kanan sekeliling saya, sambil peluk kawan-kawannya. Ikuti saya, ya Allah. Semoga orang kiri kanan saya, saudara-saudara saya, Engkau beri kebahagiaan. Engkau beri kecukupan. Engkau kasih pasangan terbaik. Engkau kasih rezeki harta terbaik. Engkau kasih ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, saya bersaksi. Orang-orang sekeliling saya ini orang yang baik, orang soleh. Saudara saya sampai sesurga. Maka berkahilah kehidupannya, berkahilah keturunannya, berkahilah keluarganya. Malam hari ini kami bersaksi bahwa orang-orang sekeliling kami orang-orang terbaik yang Engkau kirimkan sebagai teman sesurga kami. Bilang kawannya, makasih ya. Sudah jadi bestie saya. Sudah jadi bestie saya. Sudah jadi kawan saya. Sudah ingatkan saya. Sudah motivasi saya. Sudah menguatkan saya. Maka nikmati kehidupan ini. Yang sudah menikah, nikmati. Oh belum dikasih keturunan, sabar-sabar. Jangan salahkan Allahnya. Allah tahu kok momen tepatnya kapan. Yang sudah berusaha belum juga dapat jodoh, sabar-sabar. Allah tahu kok momen tepatnya kapan. Yang sudah berjuang belum lunas, sabar-sabar. Karena itulah dia hadiahnya. Innallaha ma'as sabirin. Dapat sesuatu? Bahagia? Doakan, titip doa ya. Semoga kita bisa umroh satu pesawat. Semoga Allah titipkan rezekinya. Semoga Allah titipkan rezeki. InsyaAllah pas satu pesawat ini ada rezeki insyaAllah. Tolong bantu doa di 2/3 malam antum. Saya tidak kuat. Saya butuh ridhonya Allah.
Semoga ridhonya Allah lewat tangan-tangan antum ini kita bisa ngobrol kayak gini di depan pelataran Masjidil Haram. Kita lapor sama Allah, ya Allah kami saudara sesurga ya Allah. Engkau lihat ya Allah, kami ngambil peran masing-masing untuk bangun peradaban ini. Semoga Engkau izinkan ya Allah, kami bisa satu pesawat. Kita ngomong kayak di atas langitnya Allah. Ya, saya punya mimpi baru, pengen umroh. Satu bus udah kemarin, keluarga. Pengen satu pesawat nanti. Isinya wajah-wajah antum semua. Hari itu akan datang. Hari di mana di bandara penuh, isinya anak-anak Ismu Yahya semuanya. Ada dengan baju merahnya, bantal rumah hijrahnya. Ada yang nemtek kuningnya. Ada yang hijau, kami amal sosial. Ada yang sibuk bawa speaker ala krom. Ya kan? Suara dia yang paling banyak. Ada yang sibuk bawa perlengkapan, bawa obat herbal. Nih buat amunisi biar ada membeda nah. Ada yang santri pegang Quran, roja ay terus. Dan tak lupa ada Amin yang bawa 9 amanina. Hari itu akan terjadi. Satu, karena saya sudah menemukan satu role model anak muda pengusaha, satu pesawat dibawa karyawan-karyawannya. Dalam hati saya, someday I will be the next. Amin. Dan antum-antum semuanya. Ya, buat paspor dulu ya, buat paspor. Insya Allah satu pesawat. Kalau kemarin Allah kabulkan, satu bus kemarin keluarga, orang kenal, satu bus kemarin jamaah umum, ini insya Allah satu pesawat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pejamkan matanya. Coba ikuti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Putaran kedua. Hadap Ka'bah, berdiri silakan. Allah baca doa. Allahumma, ikut saya. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah hamba ilmu yang bermanfaat. Berikanlah hamba rizki yang memberikan keberkahan. Itulah doa kita. Kita lanjutkan sa'i ya. Sa'i, safa marwah, safa marwah, safa marwah. Selesai terakhir tahallul, selesailah rangkaian ibadah umroh kita. Saling pelukan, saling memaafkan, saling mendoakan. Maaf lahir batin ya Kak, maaf lahir batin ya Abang, maaf lahir batin ya Nurul, maaf lahir batin ya Siti, Tuti, ya kan Eka, semuanya saling memaafkan. Dan alhamdulillah semuanya dapat gelar umroh mabrur dan makbul. Baik-baik dari Allah, yang kurang dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.